Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Syona Damayana akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Peresmian koperasi desa merah putih secara simbolis dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, ketua DPR, dan ribuan kepala desa dan juga pengelola koperasi Desa Merah Putih. Para pejabat. Presiden Prabowo juga menyapa 103 titik koperasi desa dari berbagai wilayah di Indonesia lewat video telekonferensi. Gubernur Jawa Tengah. Keberadaan koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa, mempercepat distribusi pangan, dan menjadi langkah awal mewujudkan sistem ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan. Pak Bobi, kawan-kawan di Binjai suka maju. Koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut dan menindak tegas pengusaha yang mengoplos beras biasa menjadi beras premium. Menurut Prabowo, perbuatan mereka telah merugikan negara 100 triliun per tahun. Berikut pernyataan Presiden Prabowo saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terapkan begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak. Harga 6.500 sudah, Pak. Harga dasar. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah, dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa.
Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek gitu. Lalu pemirsa, bagaimana jalannya peresmian Koperasi Merah Putih yang digelar di Klaten, Jawa Tengah yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Arga Dumadi. Arga Dumadi, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terdiri dari 80.081 koperasi di seluruh Indonesia ini sudah usai, dan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi Presiden Prabowo Subianto sudah meninggalkan lokasi tempat saya mengabarkan saat ini yang berada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Kami kabarkan sekitar pukul 11 dimulai setelah kedatangan dari sambutan dari Menko Bidang Pangan, yaitu Zulkifli Hasan, yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas dari percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih ini. Dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada seluruh hadirin yang ada di sini maupun juga yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Mengingat bahwa untuk agenda ini sendiri setidaknya ada 8.000 kepala desa yang turut hadir, di mana ini adalah 8.000 kepala desa yang berasal dari desa-desa di wilayah Jawa Tengah. Desa-desa di wilayah Jawa Tengah, dan kemudian juga ada perwakilan-perwakilan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua tadi turut hadir secara daring untuk mengikuti peluncuran ini secara resmi. Dan tadi dalam pengarahannya disampaikan juga oleh Presiden bahwa untuk desa nelayan ini rencananya juga akan dibuat cold storage yang lebih besar begitu, dan dipastikan juga untuk koperasi ini merupakan koperasi milik rakyat. Dan memang sudah disebutkan dari kemarin dengan keberadaan koperasi ini diharapkan ini dapat menunjang perekonomian rakyat dan juga menunjang kemandirian rakyat dalam hal ekonomi begitu. Dan tadi acara ditutup diantaranya adalah dengan Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi gerai-gerai yang ada di koperasi di kawasan ini. Setidaknya tadi ada 7 gerai yang dikunjungi, di mana gerai-gerai ini sendiri terdiri atas klinik, kemudian juga ada pos dan juga ada gudang. Dan kemudian tadi juga Presiden sempat menyapa masyarakat hingga akhirnya kemudian meninggalkan lokasi ini. Untuk Koperasi Merah Putih ini sendiri ini dapat terselenggara atas kerjasama juga dengan berbagai kementerian, dan oleh karena itu maka menteri-menteri yang hadir pada hari ini ada banyak sekali. Menteri Keuangan Sri Mulyani, tentu saja juga tadi Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga hadir, kemudian juga ada Mendagri Tito Karnavian, kemudian juga Ketua DPR tadi juga hadir dalam acara pada hari ini. Dan juga koperasi-koperasi ini dapat terwujud juga atas kerjasama dengan BUMN, misalnya adalah PT Pos Indonesia, dan juga kemudian ada dari PT Telkom, dan juga ada BRI, dan juga Bank Mandiri, serta ada banyak lagi. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Langsung dari Jateng, Arga Dumadi, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, peringatan Hari Koperasi ke-78 di Sleman, Yogyakarta terasa istimewa karena dibarengi dengan peluncuran 80.000 koperasi Desa Merah Putih. Peringatan Hari Koperasi juga menjadi momentum kebangkitan koperasi sekaligus bergeloranya sistem ekonomi Pancasila. Peringatan Hari Koperasi ke-78 digelar Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Forum Komunikasi Koperasi Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Hadir dalam acara ini Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Rektor UGM Ari Sujito. Wamen Koperasi menyebut Yogyakarta menjadi daerah strategis dan juga role model berlakunya sistem ekonomi Pancasila. Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kembali, matur nuwun untuk dapat dan kita sepakat supaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain pernah menjadi ibu kota negara, tetapi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan provinsi atau daerah yang bisa menjadi model berlakunya sistem ekonomi Pancasila. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono X tadi mengatakan bahwa beliau ingin menjadikan koperasi desa ini menjadi alat atau instrumen yang akan membangkitkan ekonomi rakyat, tetapi dengan dukungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemirsa, Presiden Prabowo sebut tagline Indonesia gelap dibiayai oleh koruptor. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke rumah Jokowi sebelum hadiri Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto tiba dengan mobil maung putih di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Minggu petang. Jokowi bersama Ibu Iriana Jokowi serta Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menceritakan hasil kunjungannya ke luar negeri beberapa waktu lalu. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Presiden Prabowo dalam menghasilkan kesepakatan kerja dengan sejumlah negara yang dikunjunginya. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menutup kongres perdananya di Solo, Jawa Tengah yang dihadiri seluruh kader se-Indonesia. Kongres ini juga menjadi momen pengumuman dan penetapan resmi Ketua Umum PSI periode 2025 hingga 2030, Kaesang Pangarep yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan raya dengan tingkat partisipasi sebesar 84%. Sebagai Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk membawa partainya lebih dekat dengan rakyat dan menjadi salah satu kekuatan politik yang relevan bagi generasi muda Indonesia. PSI, Mas Kaesang dan disatukan, kemudian diramu oleh sang perupa Lugas Silabus. Presiden Prabowo Subianto membahas tagline Indonesia Gelap saat berpidato di penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo membantah hal itu dengan menyatakan optimisme Indonesia cerah. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar lo. Ini. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Iya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap.
sorry ye, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Pemirsa, dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan dukungan penuh terhadap PSI. Secara lantang, Jokowi juga akan bekerja keras demi PSI. Jokowi masuk PSI. Mari kita sambut kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang digelar di Geraha Sabah Buana, Solo, Jawa Tengah, disambut meriah seluruh kader yang hadir. Saat memberikan sambutan, Jokowi menyebut akan ada perombakan di tubuh PSI. Selain itu, dengan lantang Jokowi berkomitmen bekerja keras dan mendukung penuh partai yang kini berlogo gajah. Ayo Jokowi. Akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PSI. Karena semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin banyak hambatan yang kita hadapi, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan semakin matang. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024, untuk nanti di 2029. Mestinya seperti itu. Memperbaiki tata kelola partai, memperbaiki manajemen partai, baik manajemen mikro maupun manajemen makronya. Gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Jokowi! Jokowi! Jokowi berpesan kepada Ketua Umum dan jajaran kader PSI untuk merampungkan struktur kepengurusan partai, mulai dari pusat hingga daerah. Masuk PS yang keras. Dari Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Ayo Jokowi. Kita ke kabar lain, pemirsa. Dua putra Presiden RI ke-6, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono, Minggu sore mengunjungi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk melihat kondisi kesehatan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada Minggu sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kedatangan AHY dan IBAS untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan SBY yang menjalani perawatan. Kedua putra Presiden ke-6 RI ini meninggalkan rumah sakit bersamaan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara kondisi SBY saat ini membaik dan dalam pemulihan. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Tim dari Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban terbakarnya KM Barcelona 5 di perairan Minahasa Utara. Menurut Nuryadin Gumeleng, selaku Humas Basarnas Manado, berdasarkan laporan dari keluarga penumpang masih ada 2 orang yang belum ditemukan. Tim Basarnas melakukan pencarian ke pulau-pulau terdekat dengan lokasi terbakarnya kapal. Mereka menurunkan KN Bina Sena dengan sejumlah personilnya yang dibantu oleh TNI Angkatan Laut dan Darat. Berdasarkan data yang tercatat, KM Barcelona 5 yang terbakar membawa 571 penumpang. 568 penumpang dinyatakan selamat dan 3 orang meninggal dunia. Lalu pemirsa, bagaimanakah proses pencarian korban KMP Barcelona 5 hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis TV One,
Marwan Dias Aswan di Manado, Sulawesi Utara. Marwan, apakah ada korban yang kembali ditemukan hari ini? Ya, Senat dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan update terkini perkembangan terbakarnya kapal KM Barcelona 5 di perairan Tanise, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu siang kemarin, mana saat ini 3 jenazah yang sudah teridentifikasi, yaitu Zakaria Tindagulangi 63 tahun dan Juliana Gumalung 45 tahun, kemudian Asna Lampai 50 tahun. Korban yang tewas ini saat ini telah berada di ruang keberangkatan Pelabuhan Manado. Jenazah ini rencananya akan dibawa menggunakan kapal Barcelona 3 ke Pulau Talaut untuk dimakamkan. Sementara itu memang data yang kami dapatkan update terkini dari Basarnas Manado, memang jumlah penumpang sesuai dengan manifest yaitu 280 penumpang yang kemudian berhasil dievakuasi ke tempat-tempat yang aman. Di mana dari data Basarnas bahwa jumlah manifest tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang kemudian berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas, yaitu 580 penumpang, di mana 3 diantaranya meninggal dunia, 57 mengalami luka ringan, yang saat ini telah mendapat perawatan intensif di rumah sakit yang tersebar di Kota Manado dan Minahasa Utara. Dan saat ini memang dari pihak Basarnas masih terus melakukan pencarian karena mendapat laporan bahwa masih ada 2 korban yang saat ini belum juga ditemukan, begitu. Baik Marwan, apakah ada kendala dalam pencarian hari ini seperti cuaca misalkan Marwan? Bagaimana cuaca sekarang di sana? Nah, memang kondisi cuaca di perairan Minahasa Utara memang saat ini cukup cerah, tidak bergelombang, namun 2 orang yang saat ini dikabarkan hilang masih terus dilakukan pencarian di wilayah-wilayah kepulauan yang berada di Minahasa Utara. Kemudian pencarian juga dilakukan di lokasi kapal yang terbakar, begitu. Lalu Marwan, sampai kapankah proses pencarian ini akan dilakukan? Ya, sesuai dengan protap bahwa proses pencarian ini akan terus dilakukan hingga dengan 2 minggu ke depan. Mana Basarnas hingga dengan saat ini Basarnas dan tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian menggunakan kapal Basarnas dan TNI Angkatan Laut di sekitar pulau-pulau yang berada di Kabupaten Minahasa Utara, kemudian di lokasi pencarian di dalam kapal, kemudian di wilayah-wilayah yang berada di sekitar kapal terbakar. Marwan, apakah ada posko yang dibuat khusus untuk keluarga korban? Ya, saat ini memang posko yang tersedia yaitu di dermaga kedatangan Pelabuhan Manado. Saat ini memang kurang lebih 20 korban yang selamat saat ini masih berada di ruang kedatangan Pelabuhan Manado untuk menunggu mereka akan dipulangkan ke kampung halaman yaitu di Kepulauan Talaut, begitu. Langsung dari Manado, Marwan Dias, terima kasih. Doa terbaik untuk pencarian hari ini. Pemirsa, keluarga korban kebakaran kapal KM Barcelona 5 menangis histeris saat menerima jenazah keluarga mereka di RS Bayangkara, Manado. 3 jenazah korban kebakaran kapal KM Barcelona 5 Senin pagi diserahkan tim DVI Polda Sulut setelah sebelumnya sempat diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Ketiga jenazah tersebut teridentifikasi bernama Asna Lapai, perempuan berusia 50 tahun, Zakaria Tindiuling, laki-laki berusia 67 tahun, dan Juliana Gumolung, perempuan berusia 45 tahun. Ketiganya diketahui berasal dari Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Rencananya para jenazah akan dibawa
pihak keluarga ke Kabupaten Talaut untuk dimakamkan. Jenazah kami diterima di Rumah Sakit Bayangkara berjumlah 3 orang. Kemudian kami melakukan proses identifikasi. Berdasarkan protokol standar DVI. Ada 4 fase. Fase pertama fase olah TKP, yang kedua fase postmortem, yang ketiga fase antemortem, dan terakhir fase. Pemirsa, untuk menjamin stabilitas stok pangan, Badan Pangan Nasional Bappenas meminta Bulog untuk menambah serapan beras 1 juta ton hingga akhir tahun 2025. Hal ini disampaikan Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi saat meninjau gudang Bulog Meger, Klaten, Jawa Tengah. Penambahan serapan beras 1 juta ton merupakan perintah dalam rapat koordinasi terbatas akhir pekan lalu. Sementara Bappenas secara paralel juga sedang menyalurkan bantuan pangan sekitar 360.000 ton. Termasuk melakukan stabilisasi pasokan harga pangan hingga akhir tahun ini sebanyak 1,3 juta ton. Guna mengejar target tambahan serapan beras 1 juta ton, Bulog telah membentuk tim khusus yang melibatkan TNI dan Polri. Bantuan teman-teman penggilingan padi nggak akan segini, betul ya Pak? Antrian panjang warga terjadi saat pembagian bantuan beras di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Warga rela antri untuk mendapatkan jatah 20 kg beras dari pemerintah. Pembagian bantuan ini merupakan alokasi periode Juni sampai Juli 2025 yang disalurkan kepada warga kurang mampu berjumlah 955 penerima. Untuk mendapat bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan KK, serta surat undangan yang telah diterima dari kecamatan. Ini adalah bantuan pangan beras yang pertama kali dirasakan warga Mantri Jeron di tahun 2025. Pasca insiden ricuh pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dengan anggota DPRD Jawa Barat Maula Akbar, pintu gerbang pendopo yang jadi TKP 3 orang meninggal saat ini ditutup oleh Pamdal Pendopo. Hanya disisakan celah sedikit saja agar warga bisa mengakses ke dalam area pendopo. Gerbang pintu barat Pendopo Garut, Jawa Barat nampak sunyi seolah jadi saksi bisu insiden ricuh yang mengakibatkan 3 orang tewas. Pintu gerbang pagi ini memang tidak tertutup rapat dan menyisakan celah sedikit agar orang bisa mengakses area pendopo. Cat hijau di badan jalan bekas olah TKP Inafis Polda Jabar masih terlihat jelas. Selain itu, taburan bunga di sekitaran area para korban meninggal pun sudah setengah kering disorot panas matahari. Dari 3 korban yang meninggal, 2 diantaranya merupakan warga Kelurahan Sukamentri, yakni Fania bocah berusia 8 tahun dan Bribka Cecep yang merupakan personel Polres Garut. Ada 2 warga kami dari Kelurahan Sukamentri yang meninggal. Dalam yang satu Pak almarhum Pak Cecep menjalankan tugas sebagai pengamanan, beliau seorang polisi, beliau warga RW 17 Kampung Jangkurang, Kelurahan Sukamentri, dan yang satu adik Fania ini usianya 8 tahun. Bupati Garut menegaskan proses evaluasi tengah dilakukan kepada seluruh pihak termasuk event organizer. Dari eksternal. Oh, dari eksternal. Bagian dari rangkaian kegiatan resepsi. Kalau pertanggungjawaban eksternal seperti apa, Pak? Ya nanti kita tanyakan sih.
Untuk santunan Pak, santunan kami juga pemerintah Kabupaten Garut sudah menyiapkan santunan yang akan diberikan kepada para korban. Selain menewaskan 3 orang, ricuh massa berebut makan gratis di gerbang pendopo Garut ini juga mengakibatkan 30 warga lainnya luka-luka. Semua korban luka telah pulang ke rumah pasca mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Slamet. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat berusaha menangani permasalahan sampah dengan teknologi pengolahan sampah residu. Menggunakan teknologi hydro drive, mesin mampu memilah sampah 10 ton per jam yang kemudian diolah dan menghasilkan energi listrik 100 kWh per hari. Pemusnahan sampah juga menggunakan pengendali asap. Asap pembakaran disaring menggunakan siklon dan semburan air sehingga emisi turun ke ambang batas yang diizinkan. Sampah yang masuk dipilah untuk kemudian sebagian didaur ulang, sedangkan sampah basah dikeringkan untuk kemudian menjadi sampah organik. Teknologi ini akan dipasang di 7 titik dengan anggaran 36 miliar dan sekarang telah ada 4 titik. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Peresmian koperasi Desa Merah Putih secara simbolis dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jaksa Agung. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, ketua DPR, dan ribuan kepala desa, dan juga pengelola koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo juga menyapa 103 titik koperasi desa dari berbagai wilayah di Indonesia lewat video telekonferensi. Kadang-kadang saya minta maaf juga. Keberadaan koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa, mempercepat distribusi langkah, dan menjadi langkah awal mewujudkan sistem ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan. Suka maju, kawan-kawan di Holtekam, Jayapura, Ngarso Dalem dengan kawan-kawan di Sleman. Koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut dan menindak tegas pengusaha yang mengoplos beras biasa menjadi beras premium. Menurut Prabowo, perbuatan mereka telah merugikan negara 100 triliun per tahun. Berikut pernyataan Presiden Prabowo saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terapkan begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak.
Harga 6.500 sudah Pak, harga dasar. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek gitu. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan SMA Kepala Taruna Bayangkara dan SMA Global Darussalam Academy. Jenderal Listio Sigit menyatakan terdapat 11.000 calon siswa yang mengikuti seleksi untuk menjadi siswa di kedua sekolah unggulan ini. Terdapat 120 anak yang lolos menjadi siswa SMA Kepala Taruna Bayangkara dan 67 untuk SMA Global Darussalam Academy. Diharapkan para murid dan kedua sekolah unggulan ini dapat benar-benar menjadi generasi penerus kader pemimpin bangsa. Mereka juga diharapkan bisa mencetak prestasi di dalam dan di luar negeri. Kita melaksanakan kegiatan pembukaan angkatan pertama untuk sekolah yang masuk dalam desain unggulan dari Bapak Presiden, di mana sekolah ini dibentuk bersama-sama di bawah dengan Yayasan Kader Bangsa. Dan kemudian dilaksanakan program pendidikan oleh dua sekolah, yaitu Sekolah ATB Kepala Taruna Bayangkara dan Sekolah Global Darussalam. Polresta Bandar Lampung memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi senilai lebih dari 6 miliar rupiah. Barang bukti lebih dari 6 kg sabu-sabu beserta 1.600 butir pil ekstasi ini dimusnahkan kepolisian Polresta Bandar Lampung dengan disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda Kota Bandar Lampung. Sabu-sabu beserta pil ekstasi dimasukkan ke dalam mesin blender serta dicampur dengan cairan pembersih lantai, lalu dilarutkan ke dalam ember berisi air.
Barang bukti itu hasil sitaan dari seorang pengedar di kawasan Teluk Betung, Barat, Bandar Lampung. Dalam kasus itu, tersangka Munizar saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk diadili di persidangan sesuai dengan perbuatannya. Kita ke kabar lain pemirsa, Timnas U23 Indonesia menjalani sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu malam. Latihan ditempuh menjelang laga melawan Malaysia yang akan berlangsung malam nanti. Dalam babak penyisihan grup A kejuaraan Piala AFF U23 2025, skuad Garuda Muda asuhan pelatih Gerald Vandenberg hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Namun laga nanti malam tetap tidak bisa dianggap mudah. Di tengah upaya tersebut, pelatih Gerald Vandenberg mengungkap adanya beberapa pemain yang cedera tanpa mau merinci siapa saja pemain yang kondisinya kurang maksimal tersebut. Keseruan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya terekam saat berjoget pacu jalur bersama sejumlah menteri. Momen itu terjadi saat tengah santap makan malam di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli 2025. Saya mendampingi Presiden Prabowo menghadiri penutupan Kongres PSI di Solo. Terlihat Seskap Teddy ditemani Mensesnek Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa memeriahkan acara makan malam antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat itu Wamen Kebudayaan Giring Ganesa menyanyikan lagu Niji band lamanya berjudul Hapus Aku. Kemudian spontan dengan gaya para menteri, Wamen dan Seskap ini menghibur para wartawan media dan rombongan yang hadir melakukan gerakan-gerakan pacu jalur yang sedang viral. Ayo Pak. 1, 2, 3. Biarlah aku rela melepasmu. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.